Bagaimana alam semesta kita lahir? Kalau itu sulit dijawab, bagaimana dengan ini? Apa yang ada sebelum alam semesta kita terbentuk? Selagi para ilmuwan mencari jawaban atas pertanyaan tersulit dalam sejarah ini, mari cari tahu apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada abad ke-20 kita telah mengetahui misteri ini. Semua berkat pria bernama Edwin Hubble. Suatu hari di Gunung Wilson, California Selatan, dia mengarahkan teleskopnya ke langit dan menemukan bahwa awan gas acak yang berterbangan di mana-mana ini sebenarnya adalah galaksi lain. Dan jumlahnya banyak sekali. Selain itu, dia mengetahui hal lain, hal yang mengubah dunia selamanya, bahwa galaksi itu bergerak. Terus kenapa? Tanyamu. Yap, hal ini sangat penting. Alam semesta meluas. Dan jika meluas, berarti alam semesta mungkin punya titik awal di suatu tempat, kan? Nah, yang harus kita lakukan cuma memundurkan waktu dan melihat di mana titik awalnya. Para ilmuwan butuh waktu bertahun-tahun lagi untuk menghasilkan teori yang lengkap, teori Big Bang, dan begini teorinya. Gak ada yang pernah berada dimanapun karena kapan atau di mana belum ada, paham gak? Tapi sebenarnya gak gitu. Ada satu hal itu disebut singularitas kosmik. Keadaan alam semesta yang sangat kecil, padat, dan amat sangat panas. Bayangkan alam semesta kita dikompresi menjadi bola kecil. Tekanan dan suhu di dalamnya akan sangat besar. Pada titik tertentu, bola ini tak akan bisa menahannya. Dan terjadilah Big Bang. Itu adalah ledakan energi dan materi yang menciptakan semua yang kita lihat sekarang. Ruang dan waktu serta kekuatan fisik dasar. Ledakan ini juga menyebarkan quark kemana-mana. Quark, partikel kecil yang membentuk dunia kita, semuanya mendidih dalam kaldu kosmik super panas. Saat mendingin, gravitasi mulai menariknya satu sama lain. Mereka berkumpul menjadi atom, lalu molekul, kemudian menjadi objek pertama di dunia, yaitu bintang. Dan semua ini terjadi sekitar 12-14 miliar tahun lalu. Oke, sekarang kita tahu bagaimana alam semesta terbentuk. Tapi apa yang ada sebelum itu? Alan Harvey Guth, fisikawan teoretis dan ahli kosmologi Amerika, telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memecahkan misteri ini. Setelah mempelajari teori Big Bang, Guth menemukan beberapa kekurangan di dalamnya. Misalnya, distribusi materinya sangat merata meski seharusnya tidak. Mari coba gantung balon berisi cat ke langit-langit dan letakkan kanvas putih di lantai. Kalau kita menjatuhkan balonnya, balon itu akan pecah dan noda cat di kanvas pasti sangat kacau. Sekelompok bintik tersebar kemana-mana secara acak, gak ada yang sama. Tapi, alam semesta awal gak kayak gitu. Alih-alih melempar balon berwarna dari langit-langit, mari gambar titik merah kecil di kanvas. Sekarang kita perluas sedikit, dan sedikit lagi. Dan foto semua ini satu persatu. Kita akan melihat sebuah lingkaran membesar secara bertahap ke segala arah. Itulah kenyataannya. Alam semesta awal sangat rata dan proporsional. Itulah penemuan Guth, yaitu teori inflasi. Begini teorinya, bahkan sebelum Big Bang terjadi, ada semacam gaya yang bisa memberikan percepatan yang kuat pada ledakan. Sesuatu yang mampu mendistribusikan segala sesuatu di ruang angkasa secara instan dan merata. Teori Guth sukses besar dan kini sebagian besar ilmuwan mengandalkannya. Bagi kebanyakan dari mereka, ide kelahiran alam semesta ini sudah cukup. Tapi untuk sebagian besar, bukan untuk semua ilmuwan. Martin Bojowold adalah seorang profesor fisika asal Jerman. Dan menurutnya, alam semesta lahir dengan sangat berbeda. Ingat pembahasan singularitas kosmik tadi? Keadaan alam semesta yang masih kecil sangat padat dan super panas. Menurut teori Martin, singularitas tak bisa muncul begitu saja. Ini nggak masuk akal. Jadi, dari mana asalnya? Mari kita lihat pendulum di jam tua. Pendulum berputar bolak-balik, gerakannya halus, terus-menerus, dan tanpa henti. Beginilah cara kita melihat waktu. Waktu mengalir dan tak pernah berhenti. Tapi, waktu kuantum. Nah, cara kerja waktu kuantum nggak kayak gitu. Waktu kuantum lebih mirip jarum detik jam yang terdiri dari segmen kecil dan membuat jeda singkat. Dan sama seperti jarum detik jam, awal dari satu segmen waktu selalu merupakan akhir dari segmen waktu lainnya. Mulai paham arahnya? Mari kita kembali ke balon lagi. Menurut teori Big Bang, pada suatu waktu alam semesta kita mulai meluas, mengembang seperti balon. Tapi cepat atau lambat itu akan mengempis lagi.
alam semesta akan mulai menyusut dan kembali ke keadaan singularitas kosmik. Lalu apa yang terjadi? Big Bang 2. Gak ada yang muncul entah dari mana dan menghilang seketika. Menurut teori Bojewald, permulaan setiap alam semesta adalah akhir dari alam semesta sebelumnya. Alam semesta kita bukanlah yang pertama dan bukan yang terakhir. Jutaan alam semesta serupa ada sebelum kita dan akan ada setelah kita. Teori ini meski terdengar sangat logis, masih jauh dari lengkap. Sayangnya, kita nggak punya pengetahuan yang cukup untuk menemukan semua buktinya. Jadi untuk saat ini, semua ini cuma hipotesis. Tapi beberapa orang muncul dengan ide yang jauh lebih aneh. Para ilmuwan membawa teori-teori ganjil yang bahkan nggak terpikirkan oleh siapapun. Neil Turok, fisikawan Afrika Selatan, dan rekannya Paul Steinhardt, fisikawan teoritis Amerika, mencari jawaban jauh di luar alam semesta kita. Mereka mengatakan, yap, alam semesta kita bukanlah yang pertama. Sudah ada dan akan ada jumlah alam semesta yang tak terbatas. Dan bukan cuma bakal ada Big Bang tanpa akhir, alam semesta kita hanyalah salah satu dari jumlah yang tak terbatas lainnya. Kita semua terjebak siklus kelahiran kembali dunia paralel tanpa akhir. Ini terdengar luar biasa dan menakutkan pada saat bersamaan. Tapi bagaimana cara kerjanya? Menurut teori ini, alam semesta kita terletak di dalam apa yang disebut brane, seperti dalam membran. Dengan kata lain, kita terjebak dalam semacam permukaan elastis yang mampu berkontraksi, meregang, berosilasi, dan sebagainya. Seperti potongan kain di seutas tali, alam semesta paralel ini terletak di berdekatan satu sama lain. Masing-masing punya tetangga, kita tak terkecuali. Alam semesta lain mungkin ada 1 cm dari kita, tapi nggak bisa kita lihat. Itu karena ada ruang kecil di antara kita. Dan ruang kecil ini mengandung dimensi keempat. Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Lewat tumbukan brane. Brane-brane ini makin dekat satu sama lain dengan amat sangat lambat. Hingga suatu hari mereka akhirnya bertabrakan. Tabrakan ini menciptakan 2 Big Bang dan 2 alam semesta paralel. Kemudian mereka menjauh satu sama lain. Dunia yang terbentuk pun terus hidup. Saat ini kita berada di tahap ini. Tapi saat mereka menghilang, brane itu bertabrakan lagi. Dan ini akan mengarah pada lahirnya alam semesta baru. Ingat teori inflasi tadi? Ada energi misterius yang mendorong dan mempercepat Big Bang. Nah, jika kita memang bertabrakan dengan alam semesta lain, itu akan menjelaskan semuanya. Semua yang dijelaskan barusan tentu cuma penyederhanaan. Saat kita mendengar bahwa dunia kita adalah sepotong kain di tali, pasti kedengarannya nggak masuk akal. Tapi ide ini didasari pada teori Dawai dan teori M, 2 raksasa mekanika kuantum. Jika ternyata benar, keduanya bisa menjelaskan hampir semua hal di alam semesta kita. Membuat teori adalah proses yang sangat kompleks. Turok dan Steinhardt membuat sejumlah besar perhitungan dan menghapus banyak sekali teori yang nggak cocok. Selain itu, untuk menyelesaikannya, mereka harus mengatasi batas pikiran manusia dan berpikir dalam 11 dimensi sekaligus. Sayangnya, ide gila dan elegan ini ditertawakan. Turok dan Steinhardt mengatakan ilmuwan adalah orang biasa, sama seperti orang lain. Mereka juga takut akan perubahan dan hal yang tidak diketahui, dan mempertanyakan semua yang pernah kita yakini sangatlah menakutkan. Bertahun-tahun lalu manusia nggak percaya bahwa bumi itu bulat. Kemudian mereka marah akan teori Big Bang. Kita nggak bisa membuat penemuan tanpa perjuangan dan rasa takut. Itu sebabnya Turok dan Steinhardt nggak mau menyerah begitu saja. Lagi pula, bukti yang kita miliki sekarang cuma mengatakan bahwa masing-masing teori ini sama-sama mungkin. Jadi, jawaban mana yang benar? Kita mungkin nggak pernah tahu. Setidaknya nggak pada tahap perkembangan manusia ini. Sayangnya, selama nggak punya bukti, kita cuma bisa berteori. Tapi mungkin suatu hari, kita bisa menemukan sesuatu yang akan membuka mata kita selamanya. Mungkin kelak, kita akan memecahkan misteri terbentuknya alam semesta kita. Tepat setelah penciptaannya, alam semesta diselimuti kegelapan. Aku tidak ada sih waktu itu, tapi itulah yang dipikirkan oleh sebagian besar ilmuwan. Semua bintang tersembunyi di balik kabut tebal gas purba. Lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang menyibak kabut itu, dan alam semesta pun mulai bersinar, dan akhirnya terbangun. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? 8 galaksi redup yang baru saja ditemukan mungkin punya jawabannya.
Big Bang menciptakan dunia kita sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada awalnya dunia ini hanya berupa subpartikel yang sangat panas dan kacau. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi dingin dan partikel-partikel akhirnya bisa menempel satu sama lain. Begitulah atom-atom itu muncul, sebagian helium tapi sebagian besarnya hidrogen, elemen pertama. Dan unsur-unsur pertama ini mulai membentuk awan gas tebal yang sangat buram. Kemudian, bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Bintang-bintang itu sangat terang, memancarkan banyak sekali cahaya, termasuk radiasi ultraviolet. Tapi meskipun bintang-bintang itu bersinar, sebagian besar cahayanya tidak bisa menjelajah jauh karena terhalang kabut hidrogen. Awan gas menyerap dan menyebarkan partikel cahaya kecil di sekelilingnya, seolah-olah cahaya terperangkap di sekeliling bintang-bintang. Zaman kegelapan berlangsung selama ratusan juta tahun. Kemudian semuanya berubah. Baru-baru ini teleskop luar angkasa James Webb menemukan galaksi-galaksi Katai purba dari zaman itu. Ternyata galaksi-galaksi itulah yang seharusnya kita syukuri karena telah menerangi alam semesta. Saat itu kabut tersebut dipenuhi oleh bintang-bintang muda. Bintang-bintang ini memancarkan bertonton radiasi yang sangat kuat sehingga tidak hanya berhasil mengatasi, tapi juga memecah atom-atom hidrogen di dalam kabut. Radiasi tersebut mengubah atom-atom hidrogen menjadi partikel-partikel bermuatan, seperti partikel yang membawa sedikit listrik yang disebut ion. Sedikit demi sedikit, kabut pun tersingkir. Proses pembersihan kabut ini disebut reionisasi, dan waktu yang indah ini dikenal sebagai zaman reionisasi. Akhirnya cahaya dapat menjangkau seluruh penjuru alam semesta dan ini merupakan suatu perubahan besar, persis seperti zaman pencerahan manusia. Untuk menemukan pemantik kecil ini, para astronom menggunakan teknik yang disebut pelensaan gravitasi. Bayangkan cahaya yang merambat di ruang angkasa seperti sinar yang lurus. Tapi sama seperti segala sesuatu di dunia ini, bahkan waktu, cahaya juga mematuhi gravitasi. Jika gravitasi terlalu kuat, maka cahaya akan membelokkan berkas cahaya. Jadi, ketika berkas-berkas itu melintas di dekat objek masif, gravitasi objek menariknya, melengkungkan dan membelokkan lintasannya. Itulah sebabnya lubang hitam terlihat sangat menyeramkan, seolah-olah ia meregangkan bintang-bintang dan ruang angkasa di sekelilingnya seperti pusaran air. Tapi, sebenarnya tidak seseram itu. Kaca biasa atau kaca pembesar juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itulah dinamakan pelensaan gravitasi. Apabila objek lensa sangat besar, maka lensa akan membengkokkan cahaya ke dalam beberapa gambar dari objek yang sama, menciptakan struktur yang menyeramkan dan memukau yang disebut cincin Einstein. Tapi, jika objeknya tidak terlalu besar, maka pembengkokannya tidak terlalu dramatis dan hanya sedikit mendistorsi bentuk objek latar belakang, membuatnya terlihat agak melar. Pelensaan gravitasi juga membantu para ilmuwan mempelajari hal-hal seperti materi gelap yang menyeramkan. Jika cahaya terlihat meregang, dan itu bukan hanya karena ada objek masif di dekatnya, maka itu mungkin karena ada sesuatu yang tak terlihat dan berat yang membelokkannya. Karena kedelapan galaksi itu terlalu redup, enggak heran sih, umurnya hampir setua email yang belum kubaca. Para ilmuwan harus menggunakan trik gravitasi untuk mengamatinya. Tim ini mempelajari cahaya dari galaksi-galaksi yang berusia lebih dari 13 miliar tahun. Akhirnya, mereka memfokuskan diri pada gugus galaksi yang disebut Abell 2744, yang juga dikenal sebagai gugus Pandora. Temuan ini membantu mereka memahami bagaimana galaksi-galaksi kecil berperan besar dalam mengubah alam semesta awal. Teleskop James Webb adalah alat yang luar biasa, dan tak lama lagi, teleskop ini akan membantu kita melihat masa-masa yang lebih awal lagi, yaitu masa fajar kosmik, saat alam semesta baru berusia beberapa juta tahun. Alat hebat lainnya, yaitu teleskop antariksa Romawi, akan membantunya. Mungkin juga galaksi-galaksi ini bukanlah satu-satunya penolong dalam kisah ini. Bintang-bintang masif di masa awal pembentukannya memang sangat menakutkan, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ada yang memperkirakan masa bintang-bintang tersebut 30-300 kali lebih masif dari matahari dan jutaan kali lebih terang. Bintang-bintang modern memiliki beberapa elemen yang lebih berat,
Tapi pada masa itu, bintang-bintang tersebut hanya menggunakan unsur yang tersedia, yaitu hidrogen dan helium yang menyebabkan bintang-bintang tersebut sangat panas dan berkilau. Tapi, bintang-bintang itu juga memiliki masa hidup yang sangat pendek, hanya beberapa juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia 4,6 miliar tahun dan masih tetap kuat. Syukurlah. Di akhir hidupnya, bintang-bintang itu menjadi supernova. Semburan energi yang berwarna-warni ini sangat kuat sehingga mereka membentuk elemen-elemen pertama yang lebih berat di dunia kita dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta. Menanamkan benih-benih pertama untuk planet-planet di masa depan. Sementara itu, bintang-bintang itu sendiri tidak lenyap begitu saja. Bintang-bintang itu kolaps karena gravitasinya menciptakan lubang hitam pertama. Nah, lubang hitam juga dikenal karena menghasilkan radiasi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ada kemungkinan lubang hitam membantu mempercepat pembersihan kabut. Ironisnya, lubang hitam juga membantu alam semesta bersinar lebih terang sekaligus menghisap cahaya pada saat yang bersamaan. Penemuan-penemuan terbaru menunjukkan kalau lubang hitam mungkin jauh lebih tua dari yang kita yakini sebelumnya. Lubang hitam mungkin membantu pembentukan bintang-bintang dan galaksi-galaksi baru. Masa lubang hitam itu jutaan atau bahkan miliaran kali masa matahari. Teleskop James Webb telah menemukan sepasang kuasar awal, yaitu pusat terang galaksi yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Sepasang kuasar ini merupakan sepasang kuasar yang menarik, yang bergabung hanya dalam waktu 900 juta tahun setelah dentuman besar. Pasangan kuasar yang bergabung ini mungkin merupakan pasangan kuasar yang paling awal dan paling jauh yang pernah ditemukan. Teleskop ini juga mempelajari benda-benda yang disebut mercusuar kosmik. Dalam bahasa sains, benda-benda itu disebut pulsar. Pulsar adalah sisa-sisa bintang masif yang sangat padat. Pulsar terbentuk dari bintang-bintang yang dulunya bermassa 4-8 kali lebih masif dari matahari. Salah satu hal terhebat tentang pulsar adalah seberapa cepat perputarannya. Pulsar adalah salah satu objek tercepat di alam semesta. Pulsar bisa melakukan sekitar 700 putaran hanya dalam waktu 1 detik. Dinamakan demikian karena berperilaku seperti mercusuar yang pada dasarnya adalah gelombang radio yang berkedip-kedip. Pancaran radiasi ini menyapu langit, menciptakan sinyal seperti denyut nadi yang bisa kita deteksi. Sebuah bintang pada dasarnya bekerja seperti ini. Ada fusi nuklir yang terjadi di dalam intinya. Atom-atom saling menyatu bergerak dengan kecepatan tinggi, bertabrakan dan melepaskan energi yang sangat besar. Itulah sebabnya bintang memancarkan banyak sekali cahaya dan panas. Tentu saja semua tekanan ini berusaha mendorong keluar, bekerja sekuat tenaga demi mengembangkan bintang. Semakin besar fusi yang terjadi, semakin kuat dan semakin besar pula bintang itu. Di sisi lain, ada gravitasi yang menarik ke dalam, mencoba memempatkan bintang dan membuatnya tetap menjadi bola yang kecil dan padat. Selama masih ada keseimbangan, bintang akan terus hidup. Tapi ketika bintang menjadi tua dan menghabiskan seluruh bahan bakar nuklirnya, ia menjadi terlalu lemah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkannya dan tidak bisa melawan gravitasi lagi. Pada saat itulah bintang akan kolaps karena beratnya sendiri menjadi supernova. Yang tersisa adalah inti bintang, tapi sekarang inti bintang sudah hancur menjadi ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 19,3 hingga 27,4 km. Ukurannya kira-kira sebesar kota. Inti yang sangat padat ini dikenal sebagai bintang neutron. Materi di dalam bintang neutron sangat padat sehingga 1 sendok teh saja beratnya bisa mencapai 4 miliar ton, sama dengan 10.000 gedung Empire State. Dan kolapsnya ini mengaktifkan pemicu yang menyebabkan bintang neutron berputar sangat cepat, menciptakan pulsar. Mirip seperti pemain seluncur es yang berputar lebih cepat ketika menarik lengannya. Pulsar biasanya memiliki teman bintang yang lebih kecil yang mengorbitnya. Meski itu tidak selalu merupakan hubungan yang baik, belum lama ini para astronom menemukan pulsar yang dikelilingi oleh materi yang entah kenapa sangat energetik. Mereka menyadari kalau semua materi itu merupakan sisa-sisa bintang lain yang jauh lebih besar. Ternyata, pulsar itu perlahan-lahan menghancurkan temannya itu dengan radiasi dan partikel-partikelnya yang menakutkan. Sampai akhirnya, pulsar itu melahap si tetangga. Mirip seperti laba-laba Black Widow yang memakan pasangannya.
Jadi sistem seperti ini disebut pulsar Black Widow. Bagaimanapun, mercusuar ini kemungkinan besar juga membantu proses reionisasi. Dahulu kala, itu bisa jadi merupakan bintang-bintang yang sangat energetik di galaksi-galaksi kecil dan memancarkan radiasi yang cukup untuk mengubah alam semesta dini. Misi teleskop James Webb adalah menemukan lebih banyak lagi mercusuar-mercusuar tersebut dan melihat perannya dalam evolusi alam semesta. Ada sesuatu yang misterius di luar angkasa, tempat yang tidak biasa yang belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan selama lebih dari 15 tahun. Ada beberapa teori yang berbeda, dan salah satunya mengatakan bahwa mungkin ini adalah jejak dari tabrakan dengan alam semesta paralel. Apakah ini benar? Yuk kita lihat. Lihatlah peta ini. Ini adalah peta alam semesta kita. Ya, enggak juga sih. Ini sebenarnya adalah peta radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau disingkat CMB. Miliaran tahun yang lalu terjadi Big Bang. Ledakan itu sangat dahsyat sehingga menciptakan seluruh alam semesta. Dan tentu saja, peristiwa semacam itu tidak bisa terjadi tanpa meninggalkan beberapa konsekuensi. Dan konsekuensi ini ada di mana-mana. Big Bang meninggalkan radiasi elektromagnetik yang kita kenal sebagai CMB. Kita tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya ada di sini, tepat di depan kita. Dan jika kamu memiliki semacam penglihatan super, kamu akan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarmu bersinar dengan cahaya redup ini. Radiasi ini sangat penting. Jika kita tidak menemukan CMB, kita tidak akan pernah tahu tentang Big Bang. Sebelumnya, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta selalu ada, tidak ada permulaan, dan tidak akan ada akhirnya. Kedengarannya cukup konyol bagi kita sekarang, tetapi kurang dari seabad yang lalu, orang-orang benar-benar yakin akan hal itu. Stephen Hawking adalah salah satu ilmuwan pertama yang menduga bahwa alam semesta memang memiliki awal. Pria ini sangat keren sehingga dia menyadari hal ini sebagai mahasiswa saat mengerjakan disertasi doktoralnya. Tapi sayangnya dia tidak punya bukti. Jika ada dentuman yang kuat miliaran tahun yang lalu di mana jejaknya? Mana buktinya? Tawa orang-orang yang percaya pada teori alam semesta statis yang kekal. Tapi jangan khawatir, mereka akan segera mendapatkan buktinya. Pada tahun 1965, astronom Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan CMB, dan itu adalah bukti besar pertama dari Big Bang. Ternyata radiasi ada di mana-mana. Kita tidak menyadarinya. Bahkan pada awalnya, Penzias dan Wilson sendiri mengira itu adalah suara bising dari kota besar atau burung merpati atau yang lainnya. Untuk penemuan mereka yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, mereka menerima hadiah Nobel. Baiklah, jadi orang-orang mengetahui bahwa mereka dikelilingi oleh radiasi elektromagnetik. Kemudian, mereka mulai mengumpulkan lebih banyak data tentang hal itu. Mereka mengumpulkan lebih banyak informasi selama bertahun-tahun hingga akhirnya membuat peta ini. Ini adalah peta temperatur CMB. Tapi ketika membuat peta ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mari kita lihat peta ini. Tampaknya peta ini menunjukkan pola yang besar dan beragam dari tempat-tempat yang dingin dan hangat. Tapi kenyataannya, alam semesta kita cukup seragam. Semua temperatur di peta ini mendekati minus 270,5 derajat Celcius dengan perbedaan yang sangat kecil. Fluktuasi temperatur di antara tempat-tempat itu sangat kecil, dan setiap bintik kecil itu sebenarnya tersebar dalam jarak jutaan tahun cahaya. Jadi segala sesuatu di dunia kita cukup tenang dan stabil, kecuali satu hal, titik dingin ini. Para astronom pertama kali menemukannya pada tahun 2004. Awalnya, tempat itu tidak tampak aneh. Tempat itu hanya sebuah area yang suhunya di bawah rata-rata untuk beberapa mikrokelvin. Tapi ingat, kita tidak sedang membicarakan area yang kecil. Ini adalah wilayah dingin raksasa, ukurannya miliaran tahun cahaya. Tunggu, pikir para ilmuwan. Ini tidak mungkin benar. Alam semesta seharusnya konsisten di mana-mana. Menurut model standar kita, titik dingin ini seharusnya tidak ada. Tapi ternyata titik itu memang ada. Ini bukan hanya kesalahan matematis. Titik itu ada di sana. Jadi apa yang dimaksud dengan titik dingin ini? Dan bagaimana ia bisa muncul? Para astronom telah berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selama bertahun-tahun.
Sampai saat ini, kita baru memiliki beberapa teori. Jadi, mari kita bahas semuanya. Teori 1, tekstur kosmik. Ide ini muncul pada akhir tahun 2007. Saat itu, para ilmuwan berpendapat bahwa titik dingin ini bisa jadi merupakan bukit-bukit di angkasa. Dengan kata lain, tempat ini mungkin merupakan daerah bergelombang di alam semesta yang merupakan bagian dari tekstur alam semesta. Tapi itu penjelasan yang konyol, jadi teori ini segera dibuang. Teori 2, supervoid. Hipotesis ini dianggap paling masuk akal untuk sementara waktu. Hipotesis ini menyatakan bahwa titik dingin itu sebenarnya adalah apa yang disebut supervoid. Tempat ini merupakan tempat yang menakutkan dan gelap di alam semesta kita dengan hampir tidak ada galaksi. Dan karena tempat ini merupakan area kosong yang hampir tidak ada materi di dalamnya, maka tempat ini tampak dingin bagi kita. Namun, teori ini dibantah pada bulan Mei 2017. Setelah memeriksa titik dingin secara cermat, para ilmuwan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda supervoid di sana. Selain itu, void dan supervoid yang sebenarnya memang ada, ukurannya masih sangat kecil. Titik dingin itu secara harfiah ribuan kali lebih besar dari mereka. Jadi, pasti ada penjelasan lain. Dan memang ada, mungkin yang paling aneh dari semuanya. Teori 3, alam semesta paralel. Ide kontroversial ini dikemukakan oleh ahli kosmologi dan fisikawan teoretis Laura Mersini-Houghton. Dia berpendapat bahwa titik dingin tersebut bisa jadi merupakan jejak dari tabrakan alam semesta kita dengan alam semesta paralel. Kosmologi standar tidak dapat menjelaskan lubang kosmik raksasa seperti itu. Kata Mersini-Houghton, ini adalah jejak yang jelas dari alam semesta lain di luar batas alam semesta kita. Asumsinya didasarkan pada teori multiverse. Teori ini mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali alam semesta yang tak terbatas seperti alam semesta kita di dunia ini. Alam semesta ini terus bertabrakan satu sama lain, saling memberi dorongan yang menciptakan Big Bang baru. Jadi mungkinkah titik dingin itu merupakan memar akibat tabrakan tersebut? Untuk mekanika kuantum, teori gila seperti itu sudah biasa. Tetapi untuk fisika standar dan pemahaman sederhana kita tentang dunia, hal ini sangat mengejutkan. Tentu saja, kita membutuhkan bukti yang kuat. Dan tim Mersini-Houghton telah mulai mengerjakannya. Profesor Tom Shanks dari Pusat Astronomi Ekstra Galaksi di Universitas Durham juga berpartisipasi dalam penelitian ini. Model eksotis yang terdengar paling gila untuk menjelaskan titik dingin, multiverse sebenarnya adalah yang paling standar dari model alam semesta yang kita miliki saat ini. Tulisnya dalam salah satu karyanya. Jadi bukti apa yang kita butuhkan? Nah, titik dingin kita terletak di belahan bumi selatan. Menurut Shanks, jika memang benar terjadi tabrakan antara dua alam semesta, seharusnya kita bisa menemukan titik dingin lainnya dan seharusnya berada di belahan bumi utara yang berlawanan. Jika para astronom berhasil menemukannya, maka teori ini akan terkonfirmasi dan ini akan menjadi bukti pertama keberadaan alam semesta paralel. Tapi tidak semudah itu. Untuk menemukan titik kedua, kita membutuhkan teleskop terbaru yang sangat sensitif. Kita juga perlu mencari tahu beberapa informasi tentang sifat energi gelap, bagaimana energi gelap mempengaruhi ruang angkasa, dan dengan kata lain, masih banyak yang harus dilakukan. Belum lama ini, para ilmuwan sebenarnya percaya bahwa mereka telah menemukan titik kedua. Para peneliti dari New Mexico mengira bahwa mereka telah menemukannya di belahan bumi utara. Namun sayangnya, hal ini kemungkinan besar adalah sebuah kesalahan. Peta yang digunakan para peneliti ini memiliki tingkat keacakan yang tinggi. Jadi, ada kemungkinan bahwa penemuan mereka hanyalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kekosongan lainnya. Jadi, pada dasarnya, kita belum menemukan titik dingin lain sejauh ini meskipun telah melakukan analisis yang cermat. Namun, sekali lagi, bahkan peralatan modern terbaik pun tidak sempurna. Dan ini tidak berarti bahwa tidak ada titik kedua. Ini hanya berarti kita belum menemukannya. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukannya, hal itu bisa mengubah dunia sains selamanya. Kita tidak hanya akan mengonfirmasi teori alam semesta paralel, tapi juga teori Dawai yang terkenal itu. Dan itu bisa menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia kita. Tapi jika ini terjadi, kita akan mendapatkan lebih banyak pertanyaan daripada yang sudah ada.
Bagaimana kedua alam semesta ini bisa bertabrakan? Bagaimana cara kerjanya? Sejauh ini, semua itu masih berupa dugaan. Kita tidak bisa mengklaim bahwa titik dingin tersebut merupakan jejak tabrakan alam semesta paralel. Tapi, kita juga tidak bisa membantahnya. Sebenarnya, kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Tapi, tetap saja menarik untuk dicari tahu. Alam semesta adalah tempat yang besar, misterius, dan selalu berubah. Tapi seperti halnya kita memiliki foto bayi yang menunjukkan penampilan kita saat masih kecil, para ilmuwan juga memiliki foto bayi alam semesta. Hanya saja mereka bisa melihat 14 miliar tahun ke masa lalu. Bagaimana mungkin? Yuk kita cari tahu. Bayangkan memenangkan Oscar Science untuk sebuah foto yang menunjukkan seluruh alam semesta ketika masih bayi. Para ilmuwan mencapai prestasi fantastis ini dengan menggunakan Wilkinson Microwave Anisotropy Probe milik NASA. Untuk mengambil foto ini, mereka membuat satelit yang sangat keren, meluncurkannya keluar angkasa, dan mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang alam semesta. Foto ini ternyata merupakan harta karun kosmik. Foto ini membantu menjawab beberapa pertanyaan terbesar alam semesta, tapi juga menyingkap beberapa misteri baru. Data terobosan ini mengonfirmasi model standar kosmologi dan memberitahu kita kalau alam semesta kita berusia sekitar 13,7 miliar tahun. Selain itu, data ini juga menunjukkan kalau elemen-elemen yang ada di tabel periodik biasa hanya merupakan sebagian kecil dari resep alam semesta. Sejujurnya ini bukanlah foto dalam pengertian yang biasa, tentu saja kita tidak bisa memotret apa yang terjadi di masa lampau. Foto yang kita bicarakan ini disebut latar belakang Cosmic Microwave Background atau disingkat CMB. Nah, CMB itu seperti cahaya redup yang bersinar yang memenuhi seluruh alam semesta ke segala arah. Petunjuk inilah yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berevolusi menjadi seperti sekarang ini. CMB adalah cahaya super keren yang memenuhi seluruh alam semesta. Ketika kamu melihat melalui teleskop biasa, ruang di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi tampak sangat gelap. Tapi dengan teleskop radio yang luar biasa, kita bisa mendeteksi kalau ruang kosong dan gelap itu diisi oleh cahaya yang sangat redup dan bahkan sangat terang. Cahaya ini ada di sekeliling kita dan tidak berasal dari bintang atau galaksi manapun. Ini adalah Cosmic Microwave Background dan paling kuat di bagian gelombang mikrospektrum radio. CMB adalah harta karun yang membeku, sangat dingin sekitar minus 270,6 derajat Celcius. Brrr, itu lebih dingin dari musim dingin yang pernah kamu alami. Cahaya purba ini terbentuk sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang yang terjadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Jadi kita melihat jauh ke masa lalu. Pada awalnya, alam semesta ini seperti kabut tebal berisi plasma yang sangat panas. Temperaturnya hampir 277.777.760 derajat Celcius. Saking panasnya, atom-atom pun belum ada, hanya elektron dan proton liar yang memantul-mantul seperti kesetanan. Karena kabut yang sangat panas ini, cahaya apapun yang mencoba merambat dihamburkan oleh elektron-elektron yang nakal. Pada dasarnya, hal ini seperti mencoba melihat melalui kaca depan mobil yang berkabut, tapi kemudian alam semesta mulai mengembang ke segala arah seperti balon kosmik yang semakin membesar. Dan alam semesta masih terus mengembang sampai sekarang. Ketika alam semesta melakukan hal itu, alam semesta mulai mendingin. Ketika alam semesta berusia 380.000 tahun, akhirnya alam semesta menjadi cukup dingin sehingga elektron dan proton bisa bersatu. Partikel-partikel kecil ini mulai bergabung membentuk sebagian besar atom hidrogen. Ketika hal itu terjadi, alam semesta akhirnya menjadi transparan seperti jendela yang jernih dan momen transisi ajaib ini disebut zaman rekombinasi. Setelah era berkabut berakhir, cahaya bisa bergerak bebas. Alam semesta menjadi seperti taman bermain yang luas bagi cahaya untuk memantul-mantul dan menjelajah.
Seperti yang kamu ketahui, cahaya memiliki kecepatan tertentu 300.000 km per detik tepatnya. Cahaya dari tempat yang jauh membutuhkan waktu untuk mencapai kita, jadi dengan kata lain, CMB adalah cahaya tertua di alam semesta. Foto ini seperti foto yang diambil saat alam semesta baru saja menjadi jernih dan transparan. Ketika cahaya ini menjelajahi ruang angkasa, cahaya ini mengalami berbagai macam petualangan seperti pembentukan bintang dan galaksi. Dalam perjalanannya, cahaya ini kehilangan sebagian energinya dan bertransformasi menjadi gelombang mikro yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan hanya bisa dideteksi dengan alat khusus. Selain itu, ada beberapa hal rumit yang dapat mengacaukan data, misalnya gugus galaksi. Gugus galaksi adalah kelompok-kelompok besar galaksi yang berkumpul bersama di ruang angkasa. Ketika cahaya purba dari CMB menjelajahi alam semesta, ia bertemu dengan gugus-gugus ini. Gugus-gugus yang licik ini mencoba meninggalkan jejak di CMB. Mereka mengubah pola-pola pada cahaya purba seperti menodai tinta pada buku kuno yang penting. Karena itu para ilmuwan harus menciptakan teknik dan superkomputer untuk membantu membersihkan kekacauan ini dan menguraikan semuanya dengan benar. Karena semua ini, CMB tidak sepenuhnya mulus, ada beberapa tonjolan dan pola kecil. Pola-pola aneh ini membuatnya unik seperti sidik jari alam semesta. Para ilmuwan telah menggunakan alat yang luar biasa seperti Cosmic Background Explorer, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe untuk mempelajari pola-pola ini. COBE, kamera kosmik kita, memotret peta langit dalam gelombang mikro untuk pertama kalinya dari tahun 89 hingga tahun 93. Mengapa kita mempelajarinya? Karena CMB bisa membantu kita mempelajari banyak hal tentang alam semesta dini, hal-hal seperti bagaimana alam semesta mengembang, seberapa banyak materi normal dan materi gelap yang dimilikinya, bahkan bentuk keseluruhan alam semesta, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya kita seperti bermain detektif dengan alam semesta, mencoba memecahkan misteri dunia kita dengan petunjuk-petunjuk dan sidik jari. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, alat yang mengagumkan seperti Wilkinson Microwave Anisotropy Probe membantu kita mempelajari lebih banyak fakta yang luar biasa. Sebagai contoh, kita menemukan kita hanya bisa melihat 5% dari alam semesta. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah kue kosmik. Para ilmuwan mengetahui bahwa 68%-nya terdiri dari sesuatu yang disebut energi gelap dan 27%-nya adalah materi gelap. Hanya 5% kecil yang terbuat dari materi normal, materi yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi sebagian besar alam semesta ini seperti dunia tersembunyi yang tidak bisa kita bayangkan. Kita juga menemukan apa yang terjadi di awal mula alam semesta. Bayangkan alam semesta sesaat setelah Big Bang, alam semesta sangat kecil, jauh lebih kecil daripada proton. Semua yang kita lihat saat ini dijejalkan ke dalam ruang yang sangat kecil ini. Aturan mekanika kuantum yang memungkinkan hal-hal aneh dan liar terjadi sedang berjalan lancar saat itu. Materi dan energi seperti petualang yang sedang bermain-main, meminjam dari masa depan dan menghilang ke dalam ketiadaan. Kemudian inflasi kosmik terjadi dan alam semesta tiba-tiba mengembang seperti popcorn dalam skala kosmik. Alam semesta menjadi triliunan kali lebih besar dari sebelumnya, menciptakan gelombang-gelombang kekacauan gravitasi di mana-mana. Sebagian gelombang gravitasi memenuhi alam semesta yang masih bayi seperti lautan dan polanya meninggalkan sidik jari yang unik pada cahaya CMB. Semua itu bisa dipelajari berkat foto-foto CMB. NASA punya rencana yang luar biasa untuk mempelajari foto bayi alam semesta. Mereka akan menggunakan observatorium keren bernama Piper, singkatan dari Primordial Inflation Polarization Explorer. Bayangkan Piper sebagai balon ruang angkasa khusus yang akan terbang tinggi di langit dari tempat bernama Fort Summer di New Mexico. Balon ini memiliki 2 teleskop canggih yang berada di dalam wadah seukuran bak mandi air panas berisi helium cair. Helium cair ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 269 derajat Celcius.
Tapi Piper menyukai dingin karena sangat sensitif. Apa misinya? Untuk mempelajari masa-masa awal alam semesta langsung dari foto bayi pertamanya. Ketika Piper berada di atas sana, ia akan mengamati si MB dengan seksama, mencoba menemukan pola-pola tersembunyi yang menyimpan rahasia bagaimana alam semesta bertumbuh dan berubah dari waktu ke waktu. Mata-mata dengan kaca pembesar ini akan mengamati 85% langit. Peluncuran Piper dijadwalkan pada akhir September. Kamu bahkan dapat menyaksikan aksi pengisian balon yang menarik ini secara langsung di situs web Columbia Scientific Balloon Facility. Ini akan menjadi hal yang luar biasa menyenangkan. Jadi latar belakang gelombang mikrokosmik bagaikan pendongeng yang menjelajah waktu, memberi kita petunjuk berharga tentang masa lalu alam semesta yang luar biasa. Bukankah itu mengagumkan? Ruang angkasa penuh dengan kejutan dan masih banyak lagi yang bisa dijelajahi. Teruslah mengamati bintang-bintang dan siapa tahu ada hal lain yang bisa kita temukan di luar sana. Bang, atau haruskah aku bilang Big Bang? Dentuman besar. Oke. Setelah dentuman besar, semesta menyerupai sup panas berisi proton, neutron, dan elektron. Setelah mulai mendingin, proton dan neutron mulai bergabung. Pertama membentuk atom-atom hidrogen yang terionisasi dan kemudian helium. Atom helium dan hidrogen yang terionisasi ini menarik elektron, mengubahnya menjadi atom netral. Hasilnya, cahaya dapat bergerak bebas untuk pertama kalinya karena tidak lagi menghamburkan elektron bebas. Apa artinya ini? Semesta tidak lagi gelap. Pada saat yang sama, beberapa ratus juta tahun telah berlalu usai dentuman besar, sebelum sumber cahaya pertama mulai muncul. Saat itulah, zaman kegelapan kosmik berakhir. Kita tidak tahu pasti seperti apa cahaya pertama di alam semesta atau bagaimana bintang-bintang pertama terbentuk. Untungnya, ada teleskop luar angkasa James Webb yang bisa bantu menemukan jawabannya. Kenapa? Karena ini adalah teleskop inframerah. Kenapa ini penting? Mari kita cari tahu. Bayangkan sebuah bintang. Bintang itu amat sangat tua, mungkin bintang pertama di alam semesta. Cahaya meninggalkan bintang ini 13,6 miliar tahun lalu dan melakukan perjalanan luar biasa melintasi ruang dan waktu untuk sampai ke teleskop kita. Pada saat cahaya mencapai kita, warnanya atau panjang gelombangnya bergeser ke arah merah. Itulah yang kita sebut pergeseran merah. Hal ini terjadi karena ketika bicara tentang objek yang sangat jauh, teori relativitas umum Einstein ikut berperan. Menurut teori ini, pemuaian alam semesta juga berarti bahwa ruang di antara objek-objek itu meregang, membuat mereka saling menjauh. Tapi bukan itu saja. Cahaya juga meregang, yang menggesernya ke panjang gelombang lebih panjang. Akhirnya, cahaya ini mencapai kita sebagai cahaya inframerah. Dengan kata lain, pergeseran merah berarti cahaya yang awalnya dipancarkan oleh bintang atau galaksi sebagai cahaya ultraviolet atau cahaya tampak, bergeser ke panjang gelombang yang lebih merah pada saat kita melihatnya saat ini. Untuk objek terjauh dengan pergeseran merah yang sangat besar, cahaya tampak yang sangat sedikit itu bergeser ke bagian inframerah dekat dan menengah dari spektrum elektromagnetik. Itulah kenapa, untuk melihat objek-objek ruang angkasa tersebut, kita butuh teleskop yang sangat kuat. Dan jika bicara tentang teleskop Webb, teleskop ini bisa melihat kembali ke masa 100 juta sampai 250 juta tahun setelah dentuman besar luar biasa. Jadi dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat teleskop lain. Tujuan utama dari alat luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang di alam semesta dini. Untuk melihat jauh ke masa lalu, kita harus melihat lebih jauh ke luar angkasa. Semua itu karena butuh waktu singkat untuk melakukan perjalanan dari sana menuju kita. Jadi semakin jauh kita melihat, semakin jauh pula kita menengok ke masa lalu. Untuk menemukan galaksi pertama, James Webb akan melakukan survei inframerah dekat ultra dalam di alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa metode penelitian lainnya. Seperti yang kalian ingat, gas di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi pada masa awal terbentuknya alam semesta masih buram,
dan cahaya bintang yang sangat terang tidak bisa menembusnya. Tapi, sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar, tiba-tiba gas itu menjadi transparan sepenuhnya. Kenapa? Teleskop James Webb mungkin telah menemukan alasannya. Pada suatu titik di masa lalu, bintang-bintang di galaksi pertama memancarkan cahaya yang cukup untuk mengionisasi dan memanaskan gas di sekelilingnya. Hal ini bantu menjernihkan pandangan selama ratusan juta tahun. Informasi terbaru yang diperoleh ilmuwan adalah tentang periode waktu yang disebut era reionisasi. Pada masa itu, alam semesta mengalami perubahan yang dramatis. Setelah dentuman besar, gas di alam semesta sangat panas dan padat. Ratusan juta tahun berlalu dan alam semesta mendingin. Tapi kemudian, sesuatu yang membingungkan terjadi. Seolah-olah alam semesta menekan tombol ulangi dan gas menjadi terionisasi dan panas sekali lagi. Hal itu bisa terjadi karena pembentukan bintang-bintang awal. Setelah itu, jutaan tahun kemudian, campuran ini menjadi transparan. Sejak lama para peneliti berharap bisa menemukan bukti pasti yang bisa menjelaskan perubahan-perubahan ini. Dan sekarang, teleskop akhirnya menunjukkan bahwa wilayah transparan itu berada di sekeliling galaksi. Para astronom melihat galaksi-galaksi tersebut mereionisasi gas di sekelilingnya. Lebih hebat lagi, mereka berhasil mengukur seberapa besar wilayah transparan itu. Wilayah ini sangat besar dibandingkan galaksi itu sendiri. Bayangkan sebuah balon udara dan sekarang bayangkan sebuah kacang polong di dalamnya. Kamu tahu maksudnya? Dan coba tebak, galaksi-galaksi kecil ini menggerakkan seluruh proses reionisasi, memberikan area yang sangat luas di sekelilingnya. Gelembung-gelembung transparan ini terus bertumbuh, hingga akhirnya bergabung dan menyebabkan seluruh alam semesta menjadi transparan. Tim peneliti memilih untuk menargetkan periode waktu sebelum berakhirnya era reionisasi. Saat itu alam semesta tidak terlalu buram, tapi juga belum terlalu jelas. Ada banyak bagian gas dengan kondisi yang berbeda-beda. Untuk mengetahui fakta menarik ini, para astronom mengarahkan teleskop James Webb ke arah kuasar, sebuah objek luar angkasa yang sangat terang. Kuasar bertindak sebagai senter raksasa, bergerak ke arah kita melalui area gas yang berbeda-beda. Cahaya itu diserap oleh area yang nyaris buram atau bergerak bebas melalui area gas yang transparan. Para ilmuwan kemudian menggunakan Webb untuk memeriksa galaksi di wilayah tersebut. Mereka menemukan bahwa galaksi-galaksi tersebut biasanya dikelilingi oleh wilayah transparan dengan radius sekitar 2 juta tahun cahaya. Sebagai perbandingan, area yang dibersihkan oleh galaksi-galaksi tersebut hampir sama dengan jarak antara galaksi Bima Sakti dengan tetangga terdekat kita. Galaksi Andromeda. Teleskop ini menyaksikan galaksi-galaksi tersebut dalam proses membersihkan ruang di sekelilingnya. Itu adalah akhir dari era reionisasi. Sebelumnya, tidak ada yang punya bukti dari apa yang menyebabkan reionisasi. Tim ini berencana untuk meneliti tentang galaksi-galaksi lain di 5 wilayah lainnya. Hasil pengamatan teleskop Webb di wilayah pertama sudah sangat jelas. Para astronom berharap bisa mengidentifikasi beberapa puluh galaksi yang ada pada era reionisasi. Tapi ternyata, mereka berhasil menemukan 117 galaksi. Sekarang kita bahas sedikit tentang tokoh utama hari ini, teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop ini merupakan alat yang sangat menakjubkan dan 100 kali lebih hebat dari teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Teleskop James Webb juga termasuk mahal. Meskipun awalnya biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya sekitar 1 hingga 3,5 miliar dolar, seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble, dan 1,1 miliar dolar lagi untuk meletakkannya di orbit. Meskipun teleskop antariksa James Webb setinggi 3 lantai dan seukuran lapangan tenis, cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat hingga 92%. Ketika dilihat, cermin teleskop tampak seperti emas. Namun kenyataannya, cermin-cermin itu terbuat dari berilium.
Ini adalah logam berwarna abu-abu mirip baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas memang diberikan pada setiap cermin. Tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan mahal ini mudah memuai dan menyusut, bahkan dengan sedikit perubahan suhu. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 60 gram. Itu berarti emas seukuran bola golf. Dan lempengan emas yang melapisi cermin tebalnya kurang dari 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini bisa melihat dengan jelas uang logam 1 sen Amerika Serikat dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km. Sisi teleskop James Webb mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu ini cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin sehingga teleskop tetap dingin. 13,8 miliar tahun yang lalu, luar angkasa kita mengalami ledakan misterius. Peristiwa dahsyat ini telah melahirkan bintang, planet, asteroid, galaksi, dan objek luar angkasa lain. Kita semua pasti sudah familiar dengan teori Big Bang, tapi nggak ada yang tahu pasti kronologinya, asal-muasalnya, dan fase sebelum alam semesta ini terbentuk. Sebagian ahli meyakini alam semesta telah menyempit dan meluas sampai berkali-kali. Pada tahun 1991, seorang kosmolog dari Universitas Stanford bernama Andre Linde menerbitkan artikel. Dia berpendapat kalau alam semesta ini kemungkinan telah diciptakan di laboratorium. Menurutnya, peradaban maju di luar sana telah menciptakan alam semesta kita. Peradaban ini menghasilkan kosmos baru yang kemudian membentuk planet, bintang, dan makhluk hidup cerdasnya. 30 tahun kemudian, banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan teori Andre. Mereka juga membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai peradaban maju. Menurut teori ini, peradaban maju telah menambahkan teknologi yang bisa menciptakan alam semesta baru dari ketiadaan. Proses ini terjadi melalui quantum tunneling atau penerowongan kuantum, yaitu saat atom bisa muncul di seberang penghalang. Tapi menurut hukum fisika kita, hal seperti ini nggak mungkin terjadi. Jadi begini contoh kecilnya, kamu nggak akan bisa ngelewatin tembok tinggi di hadapanmu tanpa bantuan tangga atau nyari jalan lain kan? Masa iya tiba-tiba kamu bisa menembusnya kayak hantu? Di dunia kita, hal ini nggak mungkin terjadi. Tapi peradaban yang lebih maju mungkin bisa melakukannya karena mereka tahu cara membuat semesta baru. Dalam skala kosmik saat ini, mungkin kita termasuk peradaban kelas C, jadi kita nggak tahu cara memunculkan kembali suatu hal. Misalnya, saat bumi sudah kehilangan matahari sebagai bintang induknya. Kalau berhasil menjadi peradaban kelas B, mungkin kita akan belajar menyesuaikan kondisi supaya bisa hidup mandiri dari matahari. Artinya, kita akan bisa hidup tanpa kehadirannya. Kemudian, setelah naik level ke kelas A, kita akan tahu cara nyiptain kondisi kosmik dan ngebentuk kosmos kita sendiri di laboratorium. Kita mempersepsikan dunia ini dalam bentuk 3 dimensi. Ada timur dan barat, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ada juga dimensi waktu yang bikin kita bisa ngebedain antara masa lalu dan masa depan. Dimensi kelima akan merepresentasikan satu dimensi ruang lain. Teori keberadaannya pertama kali diusulkan pada tahun 1920 yang terinspirasi dari teori gravitasi Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu dibelokkan oleh materi dan energi. Kita nggak bisa ngelihat 4 dimensi ini, tapi bisa tahu pergerakan dan efeknya pada gravitasi. Kemudian, ada aspek lain seperti gaya elektromagnetik dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipatnya gravitasi. Kekuatan ini bisa ngejelasin proses yang terjadi dalam dimensi ruang, dan dimensi kelima terdistorsi secara kasat mata karena kita nggak bisa mengamatinya. Konsep ini terdapat dalam teori dawai yang menganggap alam semesta ini seperti dawai super kecil dari massa dan energi, jadi bukan sebagai partikel. Massa dan energi ini bergetar dalam ruang dan waktu 10 dimensi karena 6 dimensinya tergulung ke ukuran yang lebih kecil dari atom tunggal. Dengan begini kita bisa menganggap alam semesta seperti pulau 3D yang melayang-layang dalam ruang dan waktu 10 dimensi. Selain itu, dimensi kelima mungkin bisa jadi penjelasan yang sangat pas agar kita lebih memahami soal materi gelap. Materi tak kasat mata ini punya massa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Materi biasa juga nggak bisa berinteraksi dengannya.
85% dari total materi di alam semesta kita ini terdiri dari materi gelap. Karena nggak cuma diam, alam semesta terus bergerak dengan menyempit atau meluas. Dulu, galaksi kita diperkirakan cuma ada 100 miliar, tapi ternyata ada lebih dari 1 triliun. Semua galaksi ini terus menjauh, makanya para ilmuwan menyatakan kalau alam semesta ini terus mengembang. Ada ruang hampa di sela-sela galaksi yang jaraknya bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Kelihatannya sih kosong, tapi di situ kemungkinan ada lebih banyak materi daripada di dalam galaksi. Biasanya bintang nggak bisa terbentuk di sela-sela area ini karena materinya kurang padat, tapi banyak juga yang tergolong sebagai bintang antar galaksi. Misalnya saja, gugusan galaksi Virgo yang 10%-nya berupa bintang antar galaksi. Kita memang nggak tahu persis proses terbentuknya gugusan ini hingga semua galaksi tersebut ada di posisinya, tapi ada 2 kemungkinan. Pertama, bintang saling bertabrakan, menyatu atau terbang melewati galaksi lain hingga menjauhkannya dari galaksi induk. Kemungkinan kedua, lubang hitam supermasif telah mempercepat gerak bintang sampai sangat ngebut karena jarak keduanya terlalu mepet dan akhirnya bintang ini terlontar dari galaksi induk. Dengan magnet raksasa, kita bisa menarik objek lain dari lubang hitam. Tapi syaratnya, medan magnet di dekat lubang hitam supermasif ini sekuat medan gravitasi lubang hitam. Skenarionya akan berlainan kalau materi ini telah melewati horizon peristiwa lubang hitam. Gaya gravitasi di sini sangat kuat, sampai-sampai cahaya pun gak akan bisa lolos dari jeratnya. Untuk menjauh dari situ, materi ini perlu bergerak minimal sengebut kecepatan cahaya. Jadi energinya harus sangat banyak, tapi kita bisa memanfaatkan magnet kalau suatu objek hampir masuk ke lubang hitam. Dalam bayanganmu, lubang hitam mungkin seperti hamparan ruang hampa di luar angkasa, tapi Bima Sakti kemungkinan besar dipenuhi ribuan lubang hitam kecil yang melayang-layang di sekitarnya. Saat mati, bintang akan menghancurkan dirinya dalam ledakan supernova. Dalam peristiwa ini juga terjadi bencana energi. Selama ledakan, inti bintang akan sangat padat hingga materi di dalamnya nggak bisa keluar sama sekali. Sementara itu, bagian utama dari bintang meledak keluar dan sebagiannya runtuh ke dalam lalu menghasilkan lubang hitam. Makin besar bintangnya, makin besar juga lubang yang dihasilkan. Lubang hitam ini kemudian menelan semua objek yang mendekat, termasuk bintang lain. Saat tersedot ke lubang hitam, bintang akan runtuh karena pengaruh gravitasi kuat. Sebagiannya jatuh ke dalam lubang hitam, dan sebagian lainnya terlontar keluar dengan kecepatan tinggi. Beberapa lubang hitam kemungkinan telah terbentuk dengan cara lain. Di awal pembentukannya, alam semesta kita sangat kacau, suhu dan tekanannya sangat tinggi karena sedang berada dalam fase pembentukan seluruh kosmos. Dalam kondisi yang sesuai, kumpulan gas lama bisa menyusut dan menjadi lubang hitam. Ukurannya juga beragam, mulai dari beberapa kilogram sampai seberat ribuan matahari. Malahan, ada juga yang lebih besar dan lubang hitam gak benar-benar hitam, tapi gravitasinya sangat kuat dan semua objek yang sudah masuk ke situ gak akan bisa keluar. Lubang hitam melahap radiasi elektromagnetik seperti cahaya dan partikel antariksa. Karena selalu mengonsumsi materi, lubang hitam memancarkan cahaya gelap. Bumi kita nggak terlalu dekat dengan tepi tata surya yang ganas itu karena posisinya sebagai planet ke-6 dari luar. Para ilmuwan telah membuat tata surya kita dalam versi 3D dan di situ kita bisa ngelihat tepinya. Mereka perlu waktu 13 tahun untuk merancangnya. Batas ini disebut heliosfer luar. Di sini, angin surya dibelokkan dan dikembalikan oleh radiasi yang datang dari area kosong di luar tata surya. Dan angin ini mengalirkan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di heliosfer dalam, terdapat matahari dan sejumlah planet berbentuk bulat, sedangkan lapisan luarnya nggak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan oleh matahari yang bergerak melintasi galaksi, kemudian bergesekan dengan radiasi di hadapannya.